Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya angkat bicara seputar masih tingginya angka kasus COVID-19 selama pelaksanaan PPKM darurat. Menko Luhut menilai kondisi ini terjadi akibat panjangnya masa inkubasi varian Delta, yakni antara 14 hingga 21 hari, sehingga angka kasus di saat PPKM darurat ini masih tinggi. Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia pada Kamis 15 Juli kembali ke angka tertinggi selama pandemi, yakni pada angka 56.757 kasus. Sehingga total angka kasus COVID-19 menjadi 2.726.803 kasus. Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga bertugas sebagai koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan mengakui ada kenaikan angka yang signifikan dari kasus COVID-19 selama 2 pekan pelaksanaan PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali yang dimulai sejak 3 Juli lalu. Menko Luhut memperkirakan angka kasus masih berpotensi terus naik karena panjangnya masa inkubasi akibat terpapar varian Delta, yakni antara 14 hingga 21 hari. Namun Luhut menambahkan jika penanganan kasus COVID-19 di Indonesia relatif masih terkendali. Nah, begitu kita masuk dengan varian Delta, ini kita lihat di kanan, next slide. Peningkatan kasus COVID-19 ini dominasi oleh varian Delta. Nah, kalau kita lihat yang kanan yang marun ini, itulah dia. Jadi hampir semua sekarang di Jawa ini, kalau nggak boleh saya katakan ya semua, itu dikontrol oleh varian Delta, di mana varian Delta ini, menurut yang saya baca, itu lebih hampir atau sekitar 6 kali lebih cepat dari varian Alpha atau yang PPKM atau PSBB 1 dengan PSBB 2. Jadi kita menghadapi musuh yang beda. Jadi musuh yang beda ini ya tentu kita dengan segala resources yang ada kita hadapin, tapi tidak mudah. Varian baru COVID-19 yang kini banyak menginfeksi warga dinilai juga telah menurunkan efikasi vaksin. Namun sekali lagi Menko Luhut mengimbau agar masyarakat tidak berpolemik, mengingat pandemi merupakan persoalan kemanusiaan yang harus ditangani bersama. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah skenario apabila pandemi makin memburuk dan apabila kasus harian mencapai angka 60.000 kasus. Di antaranya dengan memperhitungkan suplai kebutuhan akan oksigen, obat-obatan, dan vitamin, juga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Tim Liputan, Metro TV.